Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Budi Hartono, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pemasaran. Perkenalkan, saya Aldo Arul Hermawan dengan NPM 21101030009, Prodi S1 Manajemen pada hari Selasa, 3 Desember 2024, akan mempresentasikan terkait seminar pemasaran yang berjudul Pengaruh Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, dan Trust terhadap Intention to Use pada aplikasi GoPay di Pulau Jawa. Tentunya dalam melakukan penelitian diperlukannya fenomena ataupun masalah yang dapat dijadikan latar belakang mengapa penelitian layak untuk dilakukan. Dalam hal ini, saya telah merangkum beberapa fenomena yang diantaranya adanya peningkatan pengguna internet yang mengakibatkan behavior switch. Dilansir dari APCI atau Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia tahun 2024. Tentunya peningkatan penggunaan internet adalah salah satu perkembangan teknologi yang sangat masif di era modernisasi atau era digitalisasi saat ini, yang dimana internet ini mempengaruhi segala aktivitas atau perilaku konsumen di berbagai aspek. Salah satunya adalah pada saat melakukan transaksi, yang dimana para konsumen sebelumnya melakukan transaksi secara tunai atau cash, dan pada saat ini para konsumen melakukan transaksi dengan menggunakan digital. Lalu kedua adalah adanya peningkatan pembayaran digital yang signifikan menurut BRI 2024. Tentunya fenomena ini berkesinambungan dengan fenomena yang pertama. Dalam hal ini, pembayaran digital memerlukan adanya internet pada saat proses pembayaran. Lalu yang ketiga adalah e-wallet menjadi pembayaran yang paling banyak digunakan di Indonesia dalam pembayaran digital, menurut laporan East Ventures 2023. Yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk pembayaran digital itu banyak sekali jenisnya, yang diantaranya dari wallet, transfer, kris, dan lain sebagai macam halnya. Dilansir dari CNBC Indonesia 2024, bahwasanya GoPay menjadi top of mind oleh masyarakat Indonesia dalam pembayaran digital. Lalu dilansir dari Populix 2024, menyatakan bahwasanya GoPay menjadi wallet yang paling populer dan paling sering digunakan, serta GoPay menjadi alat fintech dengan transaksi tertinggi di Indonesia menurut Databox. Mungkin rekan-rekan bisa melihat bahwasanya di sini terdapat beberapa grafik telah saya lampirkan. Ketiga grafik ini menunjukkan fenomena yang ada dalam penelitian ini. GoPay menjadi top of mind, GoPay menjadi wallet yang paling populer, dan GoPay menjadi alat fintech dengan transaksi tertinggi. Tentunya ini adanya beberapa faktor, yaitu diantaranya adanya persepsi kemudahan dan persepsi manfaat. Orang-orang atau para konsumen menggunakan GoPay, mereka berpikir bahwasanya menggunakan GoPay adalah memberikan keuntungan bagi mereka. Menggunakan GoPay itu sangat mudah. Dengan begitu mereka terdorong atau tertarik untuk terus menggunakan GoPay atau akan menggunakan GoPay. Ditambah atau didorong dengan kepercayaan para konsumen. Lalu terkait urgensi penelitian dalam seminar ini adalah dalam menciptakan minat menggunakan GoPay membutuhkan beberapa pertimbangan. Dalam hal ini, pertimbangan ini atau seminar ini memiliki tujuan untuk menjadikan GoPay lebih mendominasi dibandingkan dengan beberapa e-wallet lainnya yang ada di Indonesia, seperti OVO, ShopeePay, dan lain sebagainya. Maka daripada itu, perlu dilakukannya identifikasi terkait faktor apa saja yang dapat menciptakan minat konsumen dalam menggunakan GoPay dengan beberapa pertimbangan dan latar belakang masalah yang ada, maka penelitian ini atau seminar ini layak untuk dilakukan. Selanjutnya, terkait penelitian terdahulu
yang saya jadikan acuan pada saat proses pengerjaan dan penyusunan. Untuk pengaruh perceived ease of use terhadap intention to use, untuk artikel-artikel nasional, saya menggunakan Monica dan Japarianto 2022 serta Pratiwi et al. 2023, di mana kedua artikel tersebut menunjukkan bahwasanya perceived ease of use memiliki pengaruh terhadap intention to use. Untuk internasional, saya menggunakan artikel dari Ryan et al. 2022 dan Kim et al. 2023, di mana kedua artikel tersebut melakukan penelitian di objek e-wallet di luar negeri atau tidak di Indonesia. Selanjutnya adalah pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use. Untuk nasional, saya menggunakan Syukriyah dan Karyaningsih 2023 serta Setiawati 2020, di mana kedua artikel tersebut menunjukkan bahwasanya adanya pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use. Untuk yang internasional, saya menggunakan Yang et al. 2021 dan Latu Peirisa et al. 2020. Untuk pengaruh trust terhadap intention to use, saya menggunakan Nizar dan Yusuf 2022 serta Hanif 2022, yang dimana kedua artikel tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Lalu untuk internasional, saya menggunakan Jamil et al. 2023 serta Senali 2023. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang tertera atau terlampir dalam video ini, rekan-rekan bisa melihat bahwasanya artikel-artikel tersebut adalah artikel-artikel nasional yang telah terakreditasi Sinta dengan maksimal Sinta 5, yang dimana salah satunya saya jadikan sampel, yaitu artikel atau penelitian yang dilakukan oleh Al-Ghusri et al. 2023 dengan judul Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Manfaat Terhadap Minat Penggunaan e-wallet pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, yang menunjukkan bahwasanya hasil penelitiannya ini pandangan orang tentang kemudahan untuk digunakan dan manfaatnya memiliki efek positif dan signifikan terhadap minat mereka untuk menggunakannya. Sama halnya dengan slide sebelumnya, berikut adalah artikel-artikel nasional yang telah terakreditasi Sinta dengan maksimal Sinta 5. Selanjutnya terkait kriteria sampel. Tentunya sampel ini menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Menurut menurut Profesor Sugiono 2018 bahwasanya sampel adalah bagian daripada populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili atau merepresentasikan populasi. Maka daripada itu saya menyusun kriteria sampel yang harapannya dapat mewakili populasi yang ada dalam penelitian ini. Di antaranya berusia 18 sampai dengan 27 tahun. Tentunya penetapan usia ini dilandaskan pada survei yang telah dilakukan oleh Jakpat 2018, di mana dalam survei tersebut menunjukkan bahwasanya pengguna aktif e-wallet mereka didominasi oleh usia 18 sampai dengan 27 tahun. Selanjutnya memiliki smartphone dan pengguna internet aktif. Sejalan dengan fenomena yang telah saya jelaskan di awal, bahwasanya pada saat menggunakan dompet digital itu memerlukan smartphone dan internet aktif. Lalu yang ketiga adalah memiliki aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek ini adalah aplikasi layanan transportasi yang dimana aplikasi tersebut menyediakan pembayaran melalui GoPay. Namun dalam hal ini aplikasi GoPay pada saat ini sudah berpisah atau tidak menjadi satu dengan aplikasi Gojek. Jadi, mereka-mereka yang menggunakan aplikasi Gojek itu belum tentu mereka menggunakan aplikasi GoPay yang secara terpisah. Lalu selanjutnya adalah bertempat tinggal di Pulau Jawa. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Jakpat, menunjukkan bahwasanya Pulau Jawa ini adalah wilayah dengan pengguna e-wallet tertinggi di Indonesia. Ini juga menjadi objek wilayah dalam penelitian seminar pemasaran saya.
Yang terakhir adalah sering melakukan transaksi pada e-commerce. Dilansir dari CNBC Indonesia, bahwasanya pengguna e-wallet, termasuk GoPay, mereka sering menggunakan dompet digital untuk melakukan transaksi atau pembayaran pada e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah research gap atau ketidakkonsisten hasil, yang dimana adanya artikel-artikel yang menunjukkan berpengaruh dan artikel-artikel yang menunjukkan tidak berpengaruh. Dalam hal ini, untuk hubungan atau pengaruh dari perceived ease of use terhadap intention to use, artikel-artikel dari Pratiwi et al. 2023 dan Mulyadi dan Japaryanto 2021 menunjukkan bahwasanya perceived ease of use memiliki pengaruh terhadap intention to use. Namun, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sinurat dan Sugianto serta Ong dan MN 2022 menyatakan bahwasanya perceived ease of use tidak memiliki pengaruh terhadap intention to use. Lalu, yang kedua adalah pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sukriyah dan Karyaningsi 2023 serta Setiawati 2022 menunjukkan bahwasanya dalam penelitiannya, dalam artikelnya, perceived usefulness ini memiliki pengaruh terhadap intention to use. Namun, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Avandi 2021 serta Erawati dan Nursanti 2023 menunjukkan bahwasanya perceived usefulness tidak memiliki pengaruh terhadap intention to use. Dan yang terakhir, pengaruh trust terhadap intention to use berdasarkan artikel atau penelitian yang telah dilakukan oleh Prena dan Dewi 2023 serta Nizar dan Yusuf 2022 menunjukkan bahwasanya trust memiliki pengaruh terhadap intention to use. Namun, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hanifah dan Mukhlis 2022 serta Kumala et al. 2020 bahwasanya trust tidak memiliki pengaruh terhadap intention to use. Selanjutnya adalah rumusan masalah penelitian. Tentunya dalam penelitian itu diperlukan adanya masalah. Penelitian layak untuk dilakukan apabila adanya masalah. Yang dimana terdapat 3 masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah terdapat ketidakkonsistenan hasil pada penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwasanya pengaruh perceived ease of use terhadap intention to use. Di mana adanya artikel yang menunjukkan berpengaruh dan adanya artikel yang menunjukkan tidak berpengaruh yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu selanjutnya terdapat ketidakkonsistenan hasil pada penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use, dan yang terakhir terhadap ketidakkonsistenan hasil pada penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh trust terhadap intention to use. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian dalam hal ini, yang diantaranya adalah untuk menganalisis pengaruh perceived ease of use terhadap intention to use pada aplikasi GoPay, untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use pada aplikasi GoPay, dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh trust terhadap intention to use pada aplikasi GoPay. Selanjutnya adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori TAM atau Technology Acceptance Model yang dilansir dari Journal of Information System and Technology Management 2017, bahwasanya Fred Davis mengembangkan sebuah alat untuk menilai dan memprediksi kemungkinan diterimanya sebuah sistem informasi atau teknologi oleh masyarakat. Jadi TAM ini sebagai alat untuk memperkirakan beberapa faktor terkait apakah teknologi bisa diterima atau digunakan oleh para konsumen nantinya. Teori TAM ini pertama kali dikenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986. Tujuan dari TAM adalah untuk menyatakan keadaan-keadaan penetapan jika sebuah teknologi dapat diterima yang dapat menjelaskan bagaimana perilaku penggunaan seseorang akan suatu teknologi yang ada. Berikut penjelasan-penjelasan pada setiap variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini.
yang dimana perceived ease of use atau persepsi kemudahan menurut Ernawati Nursanti 2020 menyatakan bahwasanya persepsi kemudahan ini diartikan sebagai ukuran setiap individu yang mempercayai bahwa dalam menggunakan suatu teknologi yang jelas digunakan dan tidak memerlukan penuh upaya, tetapi mudah menggunakan dan tidak sulit untuk dioperasikan. Lalu perceived usefulness atau persepsi manfaat menurut Leonie Juan 2019 bahwasanya persepsi kegunaan dapat diartikan sebagai sebuah pandangan subjektif pengguna terhadap seberapa besar kemungkinan penggunaan yang dapat meningkatkan kinerja individu dalam penggunaan sistem tertentu. Lalu, trust atau kepercayaan, menurut Priyono dalam Rodiah dan Inaya saat Melati 2020, bahwasanya kepercayaan ini adalah sebuah kondisi ketidakpastian akan mengandung unsur risiko. Dalam hal ini, kondisi yang berisiko para konsumen memiliki ketersediaan untuk pengambilan tindakan dari pihak yang terlibat dengan adanya kepercayaan. Lalu yang terakhir adalah intention to use atau minat untuk menggunakan. Menurut Junrio dan Kenny 2020, niat penggunaan itu berpusat dalam tujuan yang timbul dari seseorang yang memanfaatkan media ataupun aplikasi tertentu dalam melakukan proses transaksi pembelian, pembayaran, atau transaksi lainnya. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan skala Likert yang mana variabel perceived ease of use memiliki 5 indikator. Yang pertama adalah mudah untuk dipelajari, mudah dikontrol, mudah dipahami, fleksibel, dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya adalah perceived usefulness, memiliki 3 indikator yang dimana adanya bekerja lebih cepat, meningkatkan produktivitas, dan bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah trust, yang dimana memiliki indikator yang diantaranya adalah kehandalan, kredibilitas, dan kepedulian. Yang terakhir, intention to use, memiliki 3 indikator yang diantaranya adanya minat transaksional, minat referensial, dan minat preferensial. Selanjutnya adalah kerangka teoritis penelitian, yang dimana dalam hal ini saya menggunakan 3 variabel, yaitu perceived ease of use sebagai X1, perceived usefulness sebagai X2, dan trust terhadap X3, yang dimana ketiga variabel ini diduga memiliki pengaruh terhadap intention to use. Jadi, sama halnya dengan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, teori yang memperkirakan apakah suatu teknologi atau sistem informasi dapat diterima atau dapat digunakan oleh masyarakat dengan beberapa pertimbangan atau faktor. Selanjutnya adalah terkait metode penelitian dan teknik sampling, di mana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang dimana menurut Profesor Mudrajat Kuncoro, PhD 2018, metode jenis penelitian kuantitatif merupakan penelitian terdiri dari perumusan masalah, penyusunan model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisis hasil, dan mengimplementasikan hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan melakukan penyebaran kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan kepada para responden yang dimana mereka memiliki ketertarikan untuk menggunakan produk wallet GoPay. Lalu teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, artinya para responden nantinya ini diambil sampelnya adalah mereka-mereka yang memiliki kriteria khusus atau kriteria yang telah ditentukan oleh penulis yang telah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Harapannya dapat menjadi informasi dan pengetahuan tambahan bagi yang menyaksikan. Saya menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan, baik dari penampilan, baik dari penyampaian, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Salam sehat dan salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.